Saudara bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kataan sebelah, semangat itu enak toh. Kataan kanan kiri saudara, semangat itu enak toh daripada loyo saudara. Semangat itu bahagia, semangat itu ya luar biasa sekali. Maka jangan loyo, amin. Jangan loyo, jangan sampai kerajinanmu kendor, kata firman Tuhan. Tapi biarlah rohmu apa? Menyala-nyala, menyalalah dan layanilah Tuhan. Saya ulangi firman Tuhan bilang apa? Jangan kerajinanmu kendor. Amin. Katakan sebelah lagi, jangan kerajinanmu kendor. Ayo, jangan semangatmu loyo. Ayo, saudara dikatakan. Tapi katakan menyala-nyala, menyala-nyala. Katakan saudara, menyala-nyala. Menyala-nyala, sekali lagi menyala-nyala, menyala-nyala. Lalu ditambah yang ketiga apa? Layani Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan. Jangan lihat saya, lihat sebelah saudara itu. Ayo layani Tuhan, menyala-nyala. Itu saudara. Lah umas itu harus seperti itu. Seperti slogannya, umas keluarga Allah apa? Luar biasa. Sekali lagi umas keluarga Allah apa? Jangan biasa-biasa. Ibadah umas tidak boleh biasa-biasa. Ibadah umas harus luar biasa. Saudara datang sini nggak boleh seperti ibadah minggu, nggak boleh. Luar biasa, lebih menyala-nyala, lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi. Kataan sebelah, ibadah umas itu harus luar biasa. Nggak boleh biasa-biasa, nggak boleh seperti biasanya, harus luar biasa. Kalau biasa-biasa minta Pak Tek Butek itu harus luar biasa Bu. Jangan biasa-biasa umas itu. Amin. Amin. Yang kedua, umas keluarga lah apa? Semangat. Iya iya. Oh saya yang salah tuh. Yang pernah beda ya saudara. Bukannya keliru. Yang pernah beda. Nggak boleh, pokok umas keluarga Allah nggak boleh sama dengan umas umumnya. Nggak boleh, katakan sebelah lagi, nggak boleh sama dengan umas umumnya, itu tidak boleh. Harus beda. Jadi saudara datang di ibadah umas itu harus merasa beda. Nggak boleh sama saja dengan ya ibadah yang lain, dengan umas dimanapun. Nggak boleh, harus beda. Ya bedanya apa? Semangat yang menyala-nyala gitu saudara. Harus beda, tidak boleh sama saja saudara ya. Saya rasa itu penting sekali, luar biasa. Semangat bahkan semakin berbuah banyak. Terus tepuk tangan meriah. Berbuah banyaknya apa? Banyak buah roh saudara. Mulai ada sukacita tadi saudara. Mulai jadi umas yang lapang hati. Mulai menjadi umas yang semangat beda saudara. Ya berbuah roh ya dalam karakter. Tapi juga buah roh jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Ya langsung saja saudara. Kita akan banyak bicara hari ini tentang doa. Gereja kita saudara dalam 1 bulan ini sedang bicara tentang doa. Doa yang kuat, punya kehidupan doa yang kuat. Sungguh-sungguh kehidupan doanya menjadi kuat, bukan doa biasa-biasa. Dan waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, Tuhan sedang singkapan ternyata doa itu luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, doa itu luar biasa yang seringkali tidak disadari, yang seringkali karena itu tiap hari umum seperti yang biasa-biasa. Tapi sebetulnya doa ya saudara, doa itu luar biasa, apalagi ditambah dengan puasa. Doa puasa itu luar biasa. Ya, saya akan ajak saudara bisa lihat sesuatu yang luar biasa. Saudara, dalam kehidupan umas, apalagi saudara dalam kehidupan umas, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, iya seringkali orang berpikir umas itu ya makin lama makin lemah fisiknya. Tapi kita harus ingat, rohnya akan makin kuat, akan makin kuat. Setuju nggak saudara? Fisik bisa berkurang, sudah pasti saudara, tetap sehat, tapi kalah dengan orang muda. Tapi rohnya makin menyala. Dengan apa? Doa.
Kalau saudara bangun kehidupan doa saudara, terus saudara boleh tua umurnya, boleh fisiknya ya secara umum saudaranya, tapi roh saudara akan menyala, makin berkobar, roh saudara akan makin kuat, saudara akan punya kehidupan roh yang kuat. Doa itu luar biasa sekali saudara, ya semuanya bisa selesai saudara, ya pelayanan yang dengan banyak bisa makin berkurang, ya tapi sekali lagi doa tidak pernah berhenti. Umur berapapun tetap bisa ya melayani dengan doa. Melayani apapun bisa. Saudara, akhirnya mulai berhenti, nggak mungkin bisa lagi jadi pengkhotbah, sudah tua sekali, nggak mudah misalnya jadi pemuji, sekalipun tadi ada pujian persembahan luar biasa sekali, tapi tetap beda. Beda dengan doa. Doa itu kalau saudara bangun terus, makin lama doamu makin kuat, makin lama doamu makin berbobot, makin lama doamu makin penuh kuasa, makin lama doamu makin luar biasa. Ini kok luar biasa atau diam saja terus saudara? Ini umas apa bukan? Ini umas apa bukan? Umas itu semangat atau loyo? Umas itu antusias atau domblong? Ya. Kalau saudara lihat Pak Ubaca, saudara harus ingat umas lah gitu saudara. Umas itu seperti Pak Ubaca kata itu saudara. Harus saudara kita lawan keadaan, karena secara fisik selalu inginnya makin lemah, betul nggak? Harus lawan, karena kita punya roh bisa makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan terus makin kuat. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Saya bacakan dulu surah Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa ya serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudara, ini ayat tentang kehidupan doa Daniel. Saudara, kita tahu Daniel itu punya sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, kesuksesan yang luar biasa dalam hidupnya. Salah satu penyebab utamanya adalah kehidupan doanya. Di sini ditulis 3 kali sehari ia terus berdoa saudara, ya seperti biasanya. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Sejak dari muda dia berdoa, sampai tua dia berdoa, sampai tua sekali dia tetap berdoa saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa saudara. Waktu muda kita bisa berlari saudara dengan kekuatan kita, tapi sekali lagi setelah tua pun kita tetap bisa bergerak, berjuang dengan doa-doa kita, dengan doa-doa kita, dengan doa-doa kita, dengan doa-doa kita. Ini tak pancing loh saudara, kok tetap menang baik toh saudara. Sekarang tablek sebelahnya yang keras, jangan yang mulai. Ayo semangat, katakan itu. Ayo semangat, ya gitu saudara. Ya, supaya saudara pulang bersuka cita saudara. Masih muda, berlari dengan kaki kita. Tapi setelah tua saudara, kita bergerak goncangan dunia dengan doa saudara. Kita akan belajar beberapa tentang doa, hebatnya doa, luar biasanya doa, saudara, dahsyatnya doa dengan kehidupan doa dari Daniel ini. Karena dia itu mungkin salah satu yang paling kuat sekali dalam kehidupan doanya setelah Tuhan Yesus. Yang membuat dia juga sama, salah satu orang yang paling berhasil, yang paling berkenan pada Tuhan, saudara, yang paling berbuah banyak dalam kehidupannya melalui kehidupan doanya. Dan saya percaya kalau kita tangkap, kita akan tangkap sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, doa membuat kita tetap dekat dengan Tuhan. Bahkan saya boleh ganti sedikit, semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin lemah saudara, bukan berhenti, tapi semakin kuat
ya hubungan kita dengan Tuhan. Makin doa, makin kuat hubungan dengan Tuhan. Makin doa, makin kuat hubungan dengan Tuhan. Yang namanya doa sendiri adalah hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Betul nggak saudara? Itu namanya doa, bukan mulut kita umak sendiri tanpa arah. Tidak, doa kita yang kita katakan adalah kataan pada Tuhan. Ketemu dengan Tuhan dalam doa, ketemu dengan Tuhan dalam roh kita. Ada ya komunikasi dengan Tuhan, ada kedekatan dengan, bangun kehidupan doa yang luar biasa. Lah ini dapat di sini dapat 10, di sini kurang, belum dapat 10 saudara. Ayo di sini coba, jangan kalah, jangan kalah, jangan kalah. Ya, sekali lagi saudara jangan lupa saudara membuat kita lebih dekat. Saudara bisa lihat kehidupan Daniel. Daniel itu membangun kehidupan doanya, kehidupannya 3 kali sehari. Dia tetap berlutut, dia menyembah, dia berdoa, dia renungkan firman Tuhan. Saudara bisa lihat kehidupan Daniel, saudara, dia makin dekat. Makin dekat, sekalipun saudara dia itu jauh saudara, ya dari asalnya dia termasuk orang buangan yang ditangkap, yang ditawan, dia ada di negeri asing. Tapi hebatnya saudara, dia tetap dekat dengan Tuhan. Karena doanya terus dibangun, dia tetap dengan Tuhan. Membuat Daniel tidak pernah kesepian. Dia tetap saja nggak pernah sendirian. Dia itu mengalami Immanuel, Tuhan beserta dengan dia. Terus saudara, nggak pernah merasa kesepian, nggak merasa ya sendirian saja. Sekalipun di ya negara yang lain, di bangsa yang lain. Kenapa? Kehidupan doanya, kehidupan doanya, kehidupan doanya. Ya 3 kali sehari ia berdoa kepada Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi ia juga terhadap Tuhanku, tetapi juga terhadap Tuhan, ya Raja, aku tidak melakukan apa-apa. Saudara bisa lihat hubungannya makin dekat, hubungannya makin intim, hubungannya makin intim, sampai terus ada pembelaan daripada Tuhan. Saudara betul, dia masuk gua singa, tapi Tuhan terus jagai dia, dan itu luar biasa. Sama, saudara bisa lihat kehidupannya semua orang yang dekat dengan Tuhan. Satu lagi ya, Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Siapa yang suka dekat kepada Tuhan? Ya, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Daud itu bangun hubungan yang dekat. Dia berkata, aku dekat dengan Tuhan, supaya apa? Akhirnya aku bisa cerita, bersaksi banyak kepada orang-orang. Kenapa? Makin dekat dengan Tuhan, saudara, terus saudara makin bergaul dengan Tuhan, makin kenal Tuhan, makin mengerti sifatnya Tuhan, makin mengerti kebesarannya Tuhan, makin mengerti keinginannya Tuhan, makin mengalami kasih Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Dan itu saya sayang. Kok ijik kalah atau saudara sini? Ayo di sana, ayo tepuk tangan lagi saudara. So kalah yang di sini ya. Ayo teriakan haleluya. Lah gitu, haleluya. Semua diem sini saja. Ini latihan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Kok haleluya terus ya? Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tidak apa-apa, saya suka melatih saudara. Sebab kalau aku ngomong terus orang gaya ndelongop terus pulang ya tetap ndelongop saudara. Ya supaya saudara pulang menyala luar biasa. Tapi kembali pada firman ini tadi saudara, Daniel membangun kehidupan doanya, sehingga makin hari dia makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Waktu muda dia dekat dengan Tuhan, ya setelah mulai tua dia tetap dekat dengan Tuhan, ya sudah tua dia semakin dekat dengan Tuhan, dia mengalami banyak dari Tuhan. Seperti Daud juga berkata, dia terus mendekat pada Tuhan, saudara, bangun kehidupan doanya sehingga makin
semakin kenal Tuhan, sehingga dia bisa mengalami Tuhan, sehingga dia bisa cerita pada orang-orang lain, dia bisa bersaksi luar biasa, dia bisa semangat seperti yang di sini nih saudara, luar biasa sekali itu saudara. Kenapa? Membangun kehidupan doa. Saudara lihat juga sama Musa, Yosua, orang-orang yang suka membangun kehidupan doa. Alkitab sampai berkata, ya Musa berdoa dengan Tuhan itu sampai muka dengan muka. Saudara, ketemu Tuhan, sampai dikatakan juga oleh Tuhan, Musa adalah sahabatnya Tuhan. Lalu apa? Kehidupan doanya dekat Tuhan, berjalan bersama Tuhan, sampai menjadi sahabatnya Tuhan. Oh, dia kena, ya orang lain goyah imannya, dia enggak goyah, karena dia tahu siapa Tuhannya. Tuhan adalah jaminan, Tuhan adalah segala-galanya. Tepuk tangan lebih meriah. Yosua juga sama, saudara. Dia bangun kehidupan doanya luar biasa sekali. Kalau saudara tulis, baca Alkitab, wah Yosua ini kehidupan doanya juga ikut-ikut Musa, dibangun terus saudara. Sehingga juga sama, hanya hidupnya mengalami banyak dari Tuhan. Yang tepuk tangan, yang pasti doa membuat umat lebih dekat dengan Tuhan. Katakan, doa membuat umat lebih dekat dengan Tuhan. Doa membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya punya pengalaman banyak. Waktu Pak Jo lulus SMA, lalu akhirnya mau sekolah di Amerika, saudara. Ya, saya kirim di sana, saudara, di Amerika. Saya carikan tempat, ya seperti kosnya lah, kalau di sini seperti kosnya gitu, saudara. Saya sudah minta pendeta yang di Amerika untuk carikan dia, ya. Sampai di sana, sampai di tempat kosnya, yaitu satu keluarga orang Amerika. Sebelahnya itu ada satu ruang khusus, mungkin mestinya dulunya garasi gitu saudara, tapi dibuat tempat kos gitu saudara, seperti orang homestay mungkin gitu saudara. Jadi dia nggak masuk di rumah tengahnya yang besar, di sampingnya itu ada satu ruangan, mungkin dulu garasi, lalu dibuat rumah untuk tinggal di situ. Waktu saya sudah taruhkan dia di tempat itu, saya pulang itu saya nangis saudara. Kenapa? Pak Jo itu waktu di Solo dulu, ya, waktu masih kecil remajanya, itu kalau bahasa kita, bahasa orang Solo, mbok-mbokan gitu saudara. Apa artinya? Nempel orang tua terus saudara. Hampir tiap sore itu ke kamar saya gitu saudara, ya dekat dengan orang tua, jarang sekali pergi. Sekarang tiba-tiba sekolah di Amerika, kirim jauh sendirian saudara, nggak ada keluarga di sana saja, nggak masuk keluarganya sana, hanya di samping saja saudara, kamar saja. Depannya sudah langsung halaman biasa saudara. Saya pikir kasihan sekali, apa enggak, wah nanti kesepian sekali. Sampai saya terpaksa pasangkan telepon sendiri di sana saudara. Sampai saya belikan TV supaya enggak sampai terlalu kesepian saudara. Lalu setelah saya pulang, saya di pesawat itu mencucur air mata, nangis. Kasihan dia, ini jauh di Amerika sendirian saudara. Sementara saya nangis, ya saya doa dengan Tuhan. Tuhan berkata, enggak usah nangis, itu baik. Kalau di Solo terus dengan orang tua baik, tapi di sana dia belajar mandiri. Di sana dia akan punya waktu banyak belajar, karena enggak kumpul dengan banyak orang, betul enggak? Tapi yang lebih khusus lagi, di sana dia sendirian, dia akan bisa banyak doa, lebih dekat dengan Tuhan, lebih maju dalam Tuhan, justru lebih maju, kesempatan untuk studinya jauh lebih cepat saudara, hubungan dengan Tuhan jauh lebih besar. Dan itu anugerah. Berbahagialah saudara, sekalipun kita sudah tua ya, mungkin kan mulai kehilangan teman, meninggal. Ada enggak yang temannya sudah meninggal? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Angkat tangannya jangan segini loh. Umas KA itu gini loh saudara. Sekali lagi, Umas KA itu gini saudara. Ayo coba gini-gini saudara, yang mantap gitu loh. Umas KA itu gini lah. Setelah gini tepuk tangan lah gitu saudara. Saudara bangunlah kehidupan doa. Kalau saudara bangun kehidupan doa sungguh-sungguh, saudara nggak pernah kesepian. Karena Tuhan Immanuel,
Karena Tuhan beserta saudara. Di rumah tempat tidur Tuhan ada bersama saudara. Di ruang makan Tuhan ada bersama saudara. Di kamar mandi Tuhan ada bersama saudara. Di rumah sendirian Tuhan beserta saudara. Tidak pernah kesepian. Amin. Mungkin anak semuanya sibuk kerja, tapi kalau saudara bangun kehidupan doamu, engkau tidak kenal namanya kesepian. Enggak ada kesepian, selalu ada. Tuhan selalu ada, selalu bersama Tuhan. Enggak pernah sendirian, enggak pernah piatu, enggak nelongso. Ayo ada ndak yang nelongso? Ndek bentak open kabeh saiki wis minggat ilang kabeh. Aku sendiri ora diurusi. Itu kalau saudara enggak punya kehidupan doa yang kuat. Kalau saudara punya kehidupan yang kuat, saudara enggak sendirian. Saudara makin dekat, saudara bersama Tuhan, dan kasih karunia Tuhan luar biasa. Yang kedua, doa membuat kekuatan saat tubuh mulai lemah. Tubuhnya mulai lemah, tapi dengan doa saudara justru dapat kekuatan. Kekuatan secara fisik lemah, tapi secara roh kita akan makin kuat. Kalau roh kita kuat saudara, maka fisik kita akan juga ditunjang, mempunyai kekuatan saudara. Daniel 6 ayat keempat. Maka Daniel ini melebihi segala pejabat tinggi dan wakil raja itu, karena ia mempunyai apa saudara? Mempunyai apa? Roh yang apa? Luar biasa. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Kehidupan doanya yang mantap membuat dia punya roh yang luar biasa. Makin banyak kehidupan doanya, puasanya, rohnya makin kuat. Makin kuat, makin kuat, makin kuat saudara. Ya, dan raja saudara bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Saudara perhatikan, dia justru saudara ya tetap punya kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya boleh lemah, tapi rohnya kuat dan membuat dia tetap berhasil. Semakin berhasil, semakin sukses. Dikatakan sampai Danielnya apa? Melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja. Yang lain mungkin masih muda, yang lain mungkin setengah tua. Ya, Daniel sudah mulai tua, tapi tetap kuat. Tapi kuat, kenapa? Punya roh yang kuat. Doanya kuat, saktinya kuat, semangatnya kuat saudara. Dan itu menunjang dia, ya dikata luar biasa, hikmatnya luar biasa sekali. Sampai raja itu ngangkat dia, dipercayai semuanya. Saudara, saya mau tanya, Daniel itu umurnya sampai berapa ya? Daniel itu umurnya sampai berapa ya? Berapa Pak Sugeng? Saya baru saja cari saudara, umurnya itu hampir 90. Waktu dipanggil oleh Tuhan, umurnya tuh hampir 90. Dengan kondisi tubuh masih baik seperti Musa. Tetap tubuhnya masih baik. Memang gak seperti orang muda, tapi sehat, kokoh. Kenapa? Rohnya kokoh, hatinya kokoh, hatinya kuat. Luar biasa sekali saudara. Saudara bisa bayangkan saudara, ya waktu Daniel 6 tadi ditulis saudara, 3 kali sehari dia perlu berdoa. Itu umur Daniel itu ya terus berjalan dari 80 sampai 90, dia doanya terus mantap. Dia doanya terus mantap saudara. Ya, dia masih saudara berdoa 3 kali sehari. Dia juga bisa masih jadi pejabat tinggi saudara. Sampai raja, dia terus jadi pejabat tinggi. Masih kuat umur segitu saudara. Iya, luar biasa. Dia masih doa puasa. Daniel umur 80-90 tahun saudara. Dia masih dapat pewahyuan daripada Tuhan saudara. Dia terus menjadi teladan bagi generasi yang lain, bagi orang yang lain. Luar biasa. Kenapa? Kehidupan doanya membuat dia fisiknya lemah, tapi rohnya kuat. Dengan rohnya kuat, maka dia tetap berprestasi, maka dia tetap berkarya, maka dia tetap naik, tetap naik, tetap naik, bukan turun. Umas itu bukan secara umurnya tua, turun, tidak. Justru lebih naik, lebih naik, lebih naik, lebih naik, lebih naik. Hebat mana dengan kekuatan, dengan doa. Coba ada gambar itu. Ayo saudara, ini tadi saya minta dibuatkan gambar saudara. Ya, 1, 2.
Oh ini gambarkan saja. Anda masih muda gitu saudara. Yang wanita yang gambarkan itu masih muda. Jaga rumahnya. Jangan ada yang mengusik rumahku gitu saudara. Betul saudara. Ya, dengan kekuatan yang hebat gitu saudara. Mungkin ada yang latihan kungfu, pencak silat, tidak tahu saudara. Tapi jaga rumahnya. Ini sudah tua. Dia baca sekarang saudara sudah tua. Enggak lagi seperti itu saudara. Tapi saudara berlutut berdoa. Betul? Jaga rumahmu dengan berlutut berdoa. Jaga keluargamu dengan berlutut berdoa. Kira-kira dampaknya lebih besar yang mana? Dampaknya lebih besar mana? Maka jangan takut sudah tua. Saudara punya potensi yang besar, lebih besar daripada waktu saudara muda. Orang muda bagus, orang muda tambah doa lagi, itu luar biasa. Tapi saudara yang makin tua, doamu makin matang, doamu kan berbobot, hubunganmu dengan Tuhan makin dekat, doamu makin didengar. Ada potensi, ada kuasa yang luar biasa, lebih daripada saat saudara muda. Jangan merasa nggak ganggu, keliru, itu harus dihapus. Saudara, hari ini saya rasa dibukakan oleh Tuhan. Doa itu justru menyadarkan kita terus saudara bisa lebih dipakai saudara. Punya kekuatan, fisik boleh lemah, tapi saudara punya senjata doa yang makin bobot, yang makin besar, yang makin luar biasa. Saudara boleh lihat di Alkitab banyak saudara, ya yang sudah sering saya khotbahkan. Musa saudara, ya dia makin tua, sekalipun fisik tetap manusia sama saudara, tapi rohnya makin kuat, doanya makin kuat saudara. Luar biasa, doanya makin didengar, kenangan Tuhan, sehingga saudara dia punya hikmat lebih lagi, sehingga dia punya keputusan lebih lagi, sehingga bisa dipakai oleh Tuhan pada masa tuanya. Musa dipakai oleh Tuhan umur berapa? Mulai dipakai sungguh-sungguh 80. Jangan ada baru 70 wes ora layanan saya Pak ya. Umurku wes sweet dulunya sweet dah. Apalagi sekarang sudah 70. Musa 80 mulai dipakai Tuhan khusus loh ya. Dia jadi pemimpin besar. Dia jadi saudara, pemimpin bangsanya, mulai bergerak, kuasanya nyata, mujizatnya nyata, doanya nyata, lebih daripada waktu dia mudanya. Yosua juga sama, ya sampai umur ya mungkin hampir 80 juga saudara. Ya dulunya dia hanya membantu Musa saja, tapi setelah Musa dipanggil oleh Tuhan, pada masa tuanya Yosua dipanggil saudara untuk menggantikan Musa, lanjutkan jadi pemimpin besar. Dia tidak muda lagi seperti dulu, tapi Tuhan tahu di dalamnya ada potensi yang lebih besar daripada sekedar kekuatan tubuhnya. Ada potensi yang luar biasa dalam rohnya, seperti Daniel punya roh yang luar biasa, demikian Yosua punya roh yang luar biasa, demikian Umas keluarga Allah punya roh yang luar biasa. Tuhan akan pakai masa tuamu. Saya 73, sudah tua apa masih muda? Sudah tua atau masih muda? Ya 73, baiknya pensiun atau lebih semangat lagi? Saya mau tanya, baiknya mulai pensiun atau lebih semangat lagi? Sekarang umurmu berapa? Baiknya mulai ya pensiun, mulai berhenti atau lebih semangat lagi? Kalau saudara tahu rahasia doa, dengar ya saudara, kuncinya itu karena banyak tidak membangun kehidupan doa yang kuat, sehingga ya tidak ada potensinya. Tapi kalau saudara membangun kehidupan doa saudara yang kuat, pengurapanmu lebih kuat, hikmatmu lebih lagi, pengalamanmu lebih lagi, hubunganmu dengan Tuhan lebih dekat. Doa-doamu menggoncangkan surga, doa-doamu menggoncangkan dunia, doa-doamu menggoncangkan iblis. Betul saudara,
dengan doa ini luar biasa. Kalau bulan ini Tuhan sedang ngajari seri bangun kehidupan doa yang kuat. Dengarkan sungguh-sungguh, lakukan sungguh-sungguh. Saudara akan lihat pengurapan bertambah, hikmat bertambah, kekuatan bertambah, saudara. Karya Roh Kudus bertambah. Saudara akan lihat hasil hidup saudara bertambah. Itu sesuatu yang luar biasa. Tubuh boleh lemah, tapi kekuatan tambah terus. Yang ketiga, doa mendatangkan damai sejahtera. Yang sering kemurungsung, ya, yang sering khawatir-khawatir, coba saudara dengar ya, mungkin kurang doamu, banyak mikir terus pikiran, saudara, banyak mengeluh terus, lebih lagi parah, banyak sambate. Doa, doa, doa. Kata sebelah, doa. Daniel 6 ayat 19. Lalu pergilah raja, ini Raja Darius, ya, yang ambil keputusan salah sehingga Daniel masuk ya gua singa, saudara. Dia malah yang gelisah, dia malah yang khawatir, dia malah yang bingung. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, artinya tidak mau dihibur. Ada enggak di sini yang sampai dihibur aja nggak mau? Sabar ya, saudara. Jawab, sabar apa? Malah enggak mau, saudara. Nasi ini enggak mau, saudara. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Kuatkan hati apa? Kowe ora ngalami, aku sing ngalami itu. Ayo. Ayo. Sampai nggak mau dihibur. Mangan yo mangan, wes ora mangan manganan. Diajak jajan enak, wes ora butuh. Jangan. Ini raja, saudara. Ya, ia tidak menyuruh dan ia tidak dapat tidur. Siapa yang tidurnya sulit? Atau saudara tidak bisa tidur, atau kalau lebih muda lagi tadi malam nggak bisa tidur sehingga ikut umas masih menguap. Saudara dengar ya, raja itu dengan Daniel beda loh. Daniel saat itu terancam untuk ya mati, ditangkap, masuk gua singa. Dia itu bahaya, punya risiko kehilangan nyawanya, punya risiko ditangkap, punya risiko masuk penjara, punya risiko gua singa, punya risiko mati diterkam oleh singa. Tenang-tenang tuh Daniel. Saudara baca Alkitab, nggak ada Daniel ketakutan tuh, nggak ada. Betul? Tapi rajanya yang ketakutan. Rajanya itu hanya takut kalau dia kehilangan anak buahnya. Saya sudah dengar ya. Raja itu hanya takut kalau kehilangan anak buah. Sedangkan Daniel tidak takut sekalipun ada risiko kehilangan nyawanya. Ayo, saudara ada enggak yang ditakuti? Omahku engko nek disita piye? Aku ra ndek omah nek. Anakku kalau enggak ngerti tindakan aku gimana, enggak balik macam-macam gimana, sampai pikiran mumet. Sampai tidak bisa tidur. Dengar doa. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata, hanya dekat dengan Allah aku tenang. Doamu tapi doa yang benar. Doa yang melihat Tuhan dan percaya Tuhan besar, lebih besar dari masalahmu. Tuhan baik, Tuhan mau menolong. Berkat Tuhan lebih besar daripada kebutuhanmu. Perlindungan Tuhan pasti lebih besar dari semua musuh kita. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan datang pada Tuhan dengan doa yang benar. Hatimu tenang, seperti Daniel. Kalau saat ini tidak tenang, dibuat mudah. Artinya kurang doamu. Sudah gitu saja. Kalau saat ini saudara nggak tenang, kurang doamu. Saya ulangi, kalau saat ini masih nggak tenang,
Masalahnya makin besar, makin malas berdoa, atau makin doanya yang banyak? Ya, belum tentu loh. Ada di sini masalahnya bertubuh malas doa sampai malas berdoa? Ada enggak? Enggak ada yang aku. Tapi pelajaran firman-Nya, sudah dengar. Kalau sudah bangun kehidupan doamu sungguh-sungguh. Bukan asal ya. Kita jadi orang Kristen ngerti doa. Tapi jangan butuh doa nek butuh dok. Loh betul saudara. Doalah seperti Daniel, konsisten, selalu. Karena cinta Tuhan, datang pada Tuhan. Karena percaya pada Tuhan, karena mendekat pada Tuhan, karena terus melekat pada Tuhan, saudara akan kuat, saudara akan mengalami pengurapan, saudara akan mengalami semangat api yang menyala-nyala, dan saudara akan damai sejahtera, bahagia. Siapa ingin nggak bahagia? Jangan bangun kehidupan doamu. Siapa ingin bahagia? Bangun kehidupan doamu. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jangan doa-doa tapi mengeluh. Bersyukur. Ada masalah besar, Tuhan aku punya masalah besar ini gimana tidak bisa, tapi aku bersyukur. Untung ada Tuhan. Nah, gitu saudara. Maka ada pertolongan, maka ada wonders, maka ada mujizat. Untung ada Tuhan. Bersyukur ada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan Tuhan. Yang keempat, doa mendatangkan perlindungan. Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya yang mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku yang Raja aku tidak melakukan kesalahan. Saudara perhatikan, oh dia disertai Tuhan, dia sukses. Ada pejabat yang lain iri, maka mufakat jebak Daniel. Saudara, rajanya ditipu sampai rajanya ya lengah buat keputusan untuk menjebak Daniel. Dan akhirnya sungguh-sungguh Daniel dijebak, ditangkap, masuk gua singa. Sungguh-sungguh loh saudara, bukan oh nggak mungkin nggak kena masalah, enggak. Daniel itu sungguh-sungguh loh, sudah taat, sudah setia, kena masalah, kan tangkap, lalu masuk gua singa, masuk penjara, masuk sungai. Jadi sungguh-sungguh ngalami masalah. Tapi sekali lagi bersyukur, dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak pernah mengizinkan anaknya, hambanya, Umas itu sendirian dalam celaka. Tidak diizinkan. Tuhan hadir, mulut singa dikatupkan, dia selamat, dia aman. Tidak ada satu rambut pun yang hilang. Harap dalam doa mendatangkan perlindungan, mendatangkan pertolongan, mendatangkan penjagaan. Dia disertai, dia dilindungi, dia dijagai. Saudara, betul. Masalah tetap kita semua mengalami masalah, betul nggak? Sakit ada kesembuhan, salah paham di rumah ada pemulihan, betul saudara. Jatuh dalam dosa, asal mau bertobat ada pengampunan, ada pemulihan, betul saudara ya. Iya, kekurangan ada berkat Tuhan yang mencukupi. Bangunlah kehidupan doamu. Orang yang tidak mau kehidupan doa beda. Setelah itu rajanya perintahkan ini, yang mufakat menjebak Daniel, yang berusaha masukkan Daniel gua singa supaya mati, ditangkap semua, masukkan gua singa. Alkitab menulis mereka belum sampai di bawah saudara, baru dilempar singa dan wah langsung tangkap. Beda tak? Beda apa? Beda. Ya, yang lain nggak ada perlindungan. Bahkan apalagi orang yang ingin mencelakakan Daniel dihabiskan. Betul?
Jangan takut orang yang mencelakakan saudara. Tuhan akan berurusan dengan Tuhan. Tenang-tenang saja. Tetap dekat pada Tuhan. Bangun kehidupan doa. Amin. Gak usah takut. Di gereja kita, hidup saya mengalami banyak saat ini. Ya, masih banyak tahu saudara-saudari tahu ya, masih ada pergumulan untuk pusat kegerakan. Ya, dan banyak sekali saudara. Tenang-tenang saja, tidak apa-apa. Semua di dalam Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang waktu terjadi, kita belum ngerti kenapa itu terjadi. Tapi setelah lewat, kita akan tahu, oh kenapa Tuhan tunda. Oh kenapa kok Tuhan dulu belum berjawab. Oh kenapa kok Tuhan izinkan masuk masalah ini. Oh akhirnya kita akan lihat kenyataan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Saya kalau siapi panjang seorang ikut bagi. Ya, tidak apa-apa, tapi sebisanya saja ya. Jadi saya pernah dulu dapat kesaksian gini. Ada satu hari ya malam-malam seorang ibu karena sudah biasa doa, jadi makin lama makin peka. Tiba-tiba Tuhan itu sekitar jam 11-12 Tuhan gerakkan dia doa. Dia nggak ngerti disuruh apa, doa. Ya sudah mau doa apa Tuhan ya nggak ngomong, pokok didorong doa. Akhirnya dia bahasa lidah. Orala bahasa karala bahasa. Terus dia doa. Ya sampai berapa jam saudara. Dia doa. Selesai doa saudara, dia kaget pintunya diketuk. Dong. Keras sekali. Dia pikir ini siapa saudara. Lalu dibuka. Waktu dibuka anaknya yang tinggi besar kekar itu lari peluk ibunya nangis. Loh, anaknya gede saudara. Besar loh. Otot kawat, tolong besi, nangis saudara. Lalu tanya kenapa nangis. Lalu dia cerita, zaman dulu zamannya Petrus. Jadi orang-orang yang itu dianggap ini jahat, rusak, ditembak mati gitu saudara. Malam itu dikatakan dia ditangkap ya oleh petugas Petrus itu. Lalu dikatakan, kamu namanya ini ya? Dia bilang bukan. Ya pasti ini. Dia tetap bilang bukan. Terus pasti ini, kamu pasti ini. Dia tetap bilang bukan. Lalu akhirnya setelah penembak ini beberapa orang rundingan. Ya sudah, kamu pulang. Kalau bukan, kalau anggap aja namanya siapa ya. Ya wis namanya Petrus sekalian gitu saudara. Kalau kamu bukan Petrus pulang gitu saudara. Dia mau pulang, Roh Kudus bisik dalam hatinya. Jangan pulang. Kamu pulang, kamu ditembak. Ternyata disuruh pulang itu ujian. Kalau dia benar-benar penjahat, malam pulang berani. Dia berkata, enggak, ini gelap, aku enggak berani pulang. Besok aja, kalau sudah terang saya baru pulang. Lalu para pendeta Petrus pikir, kalau ini penjahat, mosok malam enggak berani pulang. Mestinya bukan penjahat, mungkin kita nangkepnya keliru sungguh-sungguh. Saudara, ya sudah, akhirnya sungguh-sungguh ditinggal. Ya, mereka para pendeta Petrus pergi. Dia setelah ini pergi lari pulang rumah, tangis cerita dengan ibunya tadi. Hebatnya doa, saudara. Kadang-kadang nggak ngerti loh doa. Apalagi juga bahasa roh itu luar biasa. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus akan menuntun kau bagaimana harus berdoa dan akhirnya mendatangkan keselamatan. Yang kelima, ya doa menjadikan masa tua tetap berbuah. Ya, tetap berbuah, saudara. Saudara tahu enggak, saudara? Iya. Daniel itu dari muda orang yang suka doa, sampai tua dia tetap suka doa, sampai sangat tua tadi umur 89 tetap berdoa, saudara. Membuat dia waktu muda dia berbuah, sudah tua berbuah. Sudah sangat tua, masih sangat berbuah. Lebih berbuah lagi, lebih matang lagi. Daniel itu dulu tawanan perang. Sudah tahu ya, tawanan perang. Lalu akhirnya diambil raja untuk jadi pelayan. Ya, pelayan di kerajaan gitu saudara. Lalu dia ya dekat dengan Tuhan, selalu melekat pada Tuhan, selalu dapat tuntunan Tuhan. Dia naik.
sampai dia menjadi wakil raja atau pejabat tinggi di kerajaan zaman Babel, saudara. Jadi dia berbuat banyak, dia sukses pada zamannya, ya sampai menjadi orang kedua atau wakil raja zaman Nebukadnezar. Lalu akhirnya setelah sekian lama Nebukadnezar, ya rajanya dikalahkan, jatuh, saudara. Intinya digantilah, itu dia dikalahkan, dia salah dengan Tuhan. Pokok rajanya ganti, saudara, ganti raja Belsasar. Tetap saja dia jadi orang penting di kerajaan, pejabat tinggi. Lalu Belsasar dikalahkan, saudara, oleh Raja Darius, saudara. Tetap dia jadi pejabat tinggi. Tadi yang kita baca dari 6 itu zaman Darius, saudara. Dia tetap diangkat orang paling tinggi. Lalu zaman Darius sudah tidak ada, zamannya Raja Kores, dia tetap jadi saudara pejabat tinggi, selalu berbuah, masih muda berbuah, sudah tua berbuah, sangat tua berbuah, bahkan makin berbuah, makin berbuah, makin berbuah. Kenapa? Ada doanya, saudara. Masih tua tetap bisa melayani dengan cara apa? Doa. Kita mungkin muda, ada yang melayani ini, melayani itu, paduan suara, pengkhotbah, dan macam-macam, sosial. Sudah tua fisiknya, ada yang nggak bisa. Tapi saudara dengar, engkau tidak akan pernah berhenti. Engkau tetap bisa berbuah, engkau tetap bisa menghasilkan jiwa-jiwa, engkau tetap bisa lakukan sesuatu. Karena apa? Doa. Doa tetap berbuah. Amin. Siapa yang sekarang percaya, saudara tetap bisa selamatkan jiwa, tetap bisa berbuah? Angkat tangan. Angkat tangan. Melalui apa? Ya, yang bisa kita lakukan tetap kita lakukan. Tubuh kita siap, kita harus bersaksi. Betul nggak, saudara? Kita cari jiwa, kita harus berbuat baik, saudara. Tapi nanti sudah tubuhnya nggak bisa pun tetap bisa bekerja di ladang Tuhan. Doa itu bekerja. Doa itu bekerja, tetap bisa bekerja melalui apa? Doa, doa, doa. Sudah stroke gak bisa jalan lagi, masih bisa melayani enggak? Gimana caranya? Hebat loh, ternyata hebat loh. Keluarga itu hebat loh. Sini sekarang juga mulai hebat loh. Hei, saudara yang sudah di tempat tidur saja, masih bisa melayani atau tidak? Masih. Dengan apa? Sekarang pertanyaan gongnya, kalian masih melayani tidak? Yang masih melayani selalu menang. Wes ora apa? Saudara lupa ada pelayanan yang hebat yang bisa saudara lakukan. Doamu. Doakan keluargamu. Doakan anak menantumu, pasanganmu, doakan teman-temanmu. Benar? Doakan keturunanmu, doakan bangsa dan tanah air. Benar, saudara? Doakan sesama jemaat, doakan sama pelayan Tuhan. Masih ada enggak? Doakan siapa? Nah, pinter itu, saudara. Doakan saya, doakan gereja kita. Betul? Supaya Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan pakai lagi, berbuat banyak. Paulus berkata pada jemaat yang dirintiskan, doakan bangsa, doakan macam-macam sesama, doakan. Dan jangan lupa doakan aku, kata Paulus, karena aku punya tugas yang besar, yang banyak. Oh, doa akan mensupport, doa akan melindungi, doa akan memberikan pertolongan, doa akan ya menunjang banyak hal. Caplek sebelah yang keras sekali, doakan Pak Ubaja, jangan sampai lupa ya, beserta seluruh keluarga. Tetap bisa melayani. Amin. Dan saya percaya itu luar biasa. Dulu Pak Tek Butik sudah, Pak Tek Butik itu umurnya 30 sudah ada. 40 sudah ada. Belum. 60 sudah ada. 70 sudah ada.
Pak Tek itu umurnya sama saya sama ya Pak ya. Malah lebih tua berapa bulan kalau nggak salah. Masih semangat Pak Tek Butek itu. Masih melayani. Ayo Umas dia melayani. Berbuah banyak. Sekalipun sudah 70 lebih. Tetap berbuah banyak. Pak Sugeng. Bu Sugeng. Pak Harun. Masih melayani. Masih berbuah banyak. Amin. Doa meninggalkan warisan rohani. Doamu akan menjadi warisan rohani. Orang yang lihat kehidupan doamu yang baik, sadar atau tidak sadar, itu beri contoh. Sadar atau tidak sadar, itu akan jadi warisan rohani bagi orang lain yang melihat, bagi semua orang, bagi keluargamu, bagi anak cucumu. Doa-doanya Musa itu jadi teladan bagi Yosua, sehingga Yosua juga tertarik bangun kehidupan doanya. Itu luar biasa sekali. Semua dalam kitab ya doa-doanya Daniel itu punya pengaruh luar biasa sekali. Saudara, jadi contoh saudara. Daniel 6 ayat 27-28. Bersama ini kuperintahkan bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang yang kukuasai, orang harus apa saudara? Takut dan gentar kepada apa? Allahnya Daniel. Ini yang berkata rajanya, Raja Darius. Setelah lihat kuasa doa yang terjadi dalam kehidupan Daniel, kehidupan doanya 3 kali sehari, dampaknya ya akibatnya luar biasa. Dia ambil keputusan, dia percaya, takut dan gentar pada Allah Daniel. Dia bukan hanya dia saja, perintahkan semua orang di bawah kekuasaannya juga harus takut dan gentar pada Allahnya Daniel. Jadi contoh, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahnya tidak akan binasa dan kekuasaan tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dia lihat bukti, contoh, dia bersaksi, dia mulai takut akan Tuhan. Dia juga perintahkan semuanya takut akan Tuhan. Oh, doa Daniel punya dampak bagi rajanya, punya dampak bagi semua orang di jajahan raja. Betul? Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Coba dikeluarkan Agustinus, Monica ibunya, ya punya dampak yang luar biasa. Ya, ini Monica ya, ibu dari Agustinus of Hippo, salah satu bapak gereja ya di Barat Latin yang paling pengaruh dalam sejarah kekristenan. Lanjut. Ketika Agustinus hidup jauh dari Tuhan, ya mengikuti ajaran sesat dan menjalani kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah, Monica tidak menyerah. Selama hampir 17 tahun ia terus berdoa, menangis dan bersyafaat bagi anaknya setiap hari. Lanjutkan. Iya, Tuhan akhirnya menjawab doa itu. Agustinus bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Kristus, lalu dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia menjadi uskup di Hippo. Ya, ia menulis buku-buku Kristen yang berpengaruh. Dia dikenal sebagai salah satu bapak gereja terbesar dalam sejarah kekristenan. Anaknya nakal, bejat, nggak mau ya ikut Tuhan, saudara. Hidupnya rusak, tapi ibunya doa, 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 doa sampai 17 tahun. Anaknya dijamah, dibalikkan, dan akhirnya bertobat, terima Yesus, dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Dan itu anugerah yang luar biasa. Susana, coba Susana. Iya. Ya, lanjut Susana Wesley. Ya, meski memiliki 19 anak. Ada yang punya anak 19? Dia hebat loh dalam melahirkan anak. Tapi bukan hanya itu, saudara. Ya, meski sebenarnya semua dibesarkan mereka dengan disiplin rohani. Setiap hari ia mengatur waktu pribadi untuk doa dan untuk anak-anaknya. Bahkan ia
di tengah kondisi Roma yang kecil dan penuh kesibukan. Lanjutkan, tetap doa. Anaknya banyak, tetap doa. Sibuk, tetap doa. Saudara, Romanya kecil bising, tetap doa. John dan Charles Wesley kemudian dipakai Tuhan untuk membawa kebangunan rohani besar di Inggris dan Amerika. Mereka menulis ya ribuan lagu rohani dan menggerakkan ratusan ribu jiwa. Saudara, bertobat. Ya, sudah. Ya, putranya John Wesley mengalami pengalaman rohani yang mengubah kehidupannya pada tahun 1738. Pada saat itu Susana berusia sekitar 69, tetap doa terus dan kebangunan rohani metodis mulai ya berkembang. Saat ketika Susana sudah berusia sekitar 70 tahun, yang pasti umur tua, tetap doa, tetap doa. Dia jadi teladan. Anak-anaknya kalau saudara teliti semua, oh dipakai Tuhan luar biasa. Banyak anaknya semua dipakai. Kenapa? Punya contoh, punya teladan, punya dampak dan luar biasa. Saya doakan saudara akan jadi contoh, jadi teladan bagi keluargamu, bagi umat yang lain dalam gereja. Sekarang yang terakhir, doa adalah pelayanan sampai nafas terakhir. Sampai apa? Nafas terakhir. Maka tadi saya katakan, jangan ada yang berhenti melayani. Selama fisikmu bisa, pakailah. Tapi fisikmu gak bisa, tetap kau punya pelayanan. Doa, 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 doa. Saya ajak saudara, sekarang sore yang sakit, jangan hanya minta didoakan saja. Boleh minta didoakan, tapi saudara mulai jalankan tugas saudara. Saudara jadi pendoa, doakan orang lain. Orang lain yang sakit, waktu doamu didengar, pengurapan itu mengalir lewat saudara dulu. Dan kuasa Tuhan terjadi luar biasa. Dan banyak hal, saudara. Semuanya, sampai sekali lagi. Saudara kalau di rumah sakit, saudara gak bisa apa-apa. Tetap sekali lagi, ingat, masih ada tugas. Kalau belum disuruh pulang ke rumah Bapak, itu masih ada tugasnya. Di sini siapa yang sudah disuruh pulang ke rumah Bapak? Oh, belum ada. Di sini siapa yang belum disuruh pulang ke rumah Bapak? Masih ada tugas. Masih ada tugas. Masih ada tugas. Masih ada tugas. Tanya sebelah, kamu sudah dipanggil pulang belum? Kalau belum berarti masih ada tugas. Kalau bilang aku udah tua gak bisa, keliru. Selama bernafas masih bisa melayani dengan doa. Masih bisa dipakai Tuhan dengan doa. Hari ini saya ingin ajak saudara, doa itu hebat, hebat. Jangan sampai kehilangan. Bisa ditayangkan kesaksian yang terakhir, video. Ya, kita tutup dengan video. Nanti kita setelah itu akan doa. Shalom, perkenalkan nama saya Eis Gomez. Saya dari Pelayan Tuhan GBI Keluarga Allah Yogyakarta. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya untuk anak kami Michael Eka Gomez. Pada tahun 2017, sebelum Michael lulus sekolah dari SMA Taruna Nusantara, Michael ingin melanjutkan sekolah ke seni. Padahal saat itu kami orang tua merindukan untuk Michael bisa melanjutkan sekolah ke akademi militer ataupun universitas ternama lainnya di Indonesia. Dan yang lebih membuat kami bingung juga karena Michael menginginkan sekolah di Korea. Pada saat itu kami sempat menentang keinginan Michael karena kondisi kami, baik keuangan kami maupun situasi kami yang tidak memungkinkan untuk menyupport Michael kuliah di Korea. Tetapi Michael tetap bersikeras bahwa Tuhan pasti akan sediakan tepat pada waktunya. Betul sekali, karena kami berharap Tuhan campur tangan di dalam hal ini. Dan tepat di tahun 2017 bulan November, akhirnya Michael bisa berangkat ke Korea dan melanjutkan studinya di
Seoul Institute of the Art di Korea. Bahkan Michael bisa mendapatkan beasiswa baik dari kampus maupun dari profesornya sendiri, dan ini belum pernah terjadi untuk warga negara asing di kampus tersebut. Dan pada tahun 2022 Pak Obaja, saat saya mengikuti UC, Pak Obaja sempat mendoakan bahwa Michael akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya imani rema yang disampaikan oleh Pak Obaja. Dan menjelang Michael lulus dari kuliah di Seoul, Michael sempat bilang sama saya, Michael sudah mengajukan begitu banyak proposal, begitu banyak casting, tapi satu pun tidak ada yang panggil Michael. Dan akhirnya saya bilang sama Michael, kita punya Tuhan yang besar, mari kita berdoa. Dan pada tahun 2022 di gereja ada kegerakan doa 40 hari. Saya masih ingat saat itu adalah doa puasa 40 hari di bulan Mei. Dan baru 1 minggu saya doa puasa, tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya untuk melakukan doa puasa 100 hari. Tepat di saat 100 hari saya doa puasa, yaitu tepat di hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2022. Dan saat itu juga mukjizat Tuhan terjadi. Michael dapat panggilan untuk memerankan drama-drama Korea serta film Korea. Dan itu satu hal yang luar biasa karena Michael belum memiliki agensi ataupun modal. Ini adalah debut pertama Michael yang membuat saya tidak bisa berkata-kata betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Michael bisa berperan dengan aktor dan aktris ternama Korea, yaitu Michael bisa berperan dengan Han Ji Min, dengan Lee Min Ki, dan juga dengan Suho EXO. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di 2022 Michael syuting film, dan membuat saya bangga adalah pada saat Michael memerankan salah satu adegan di drama Behind Your Touch, itu adalah Michael harus berlatih diving selama lebih dari 5 jam. Padahal saat itu di Korea suhu sedang minus dan salju. Akhirnya drama Michael tepatnya 23 Agustus 2023 itu tayang di Netflix. Percaya, berserah sama Tuhan, Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi kita. Andalkan Tuhan di dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Begitu juga saya mau berterima kasih kepada Komsel Believers yang senantiasa mendukung saya di dalam doa, di dalam segala hal selalu menyupport saya. Mari saya juga mengajak bagi jemaat Tuhan yang belum berkelompok sel, kiranya ikut kelompok sel, karena di dalam kelompok sel kita memiliki saudara, kita memiliki komunitas yang membawa kita kepada hal-hal yang positif, yang menguatkan kita, yang membawa kita untuk lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Biarlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda untuk tetap terus percaya bahwa apapun yang menjadi cita-cita kita, di saat kita berserah dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah seorang ibu yang menjadi pendoa bagi anaknya dan yang mengalami kasih karunia kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, jadi pasukan doa. Buka, apa artinya buka? Pasukan umat keluarga Allah. Sekali lagi, buka. Sekali lagi, buka. Sekali lagi, buka. Hari ini sedang diajar pasukan doa, pasukan doa, pasukan doa, pasukan doa.